Publik harus ekstra hati-hati menyikapi melonjaknya nilai transaksi perdagangan mata uang kripto belakangan ini. Pemerintah harus segera memberikan regulasi agar ada kepastian buat investor. Saya Wahyu Datmika dan inilah Opini Tempo. Seperti banyak bisnis berbasis digital, belakangan ini dikhawatirkan perdagangan mata uang kripto bisa seperti gelembung. Cepat naiknya tapi juga cepat mengempisnya. Karena itu banyak orang harus ekstra hati-hati menyikapi maraknya perdagangan Bitcoin, Ethereum, atau Dogecoin yang belakangan begitu marak. Pemerintah juga pagi-pagi sudah memberikan warning. Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio, sudah memberikan penegasan bahwa satu-satunya mata uang yang diterima sebagai alat tukar di Indonesia adalah rupiah. Bursa Efek Indonesia juga demikian. Mereka tidak memberi ruang pada mata uang kripto sebagai sarana investasi. Satu-satunya perizinan yang mungkin dibutuhkan adalah dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI. Tapi itu pun hanya izin untuk penyelenggara perdagangan mata uang kripto, bukan jaminan resiko untuk para investornya. Meski minim jaminan keamanan, animo publik rupanya tidak bisa dibendung. 4 bulan pertama 2021 nilai transaksi mata uang kripto di Indonesia sudah mencapai 236 triliun rupiah. Setiap hari nilai transaksinya diperkirakan mencapai 1,7 triliun rupiah. Menurut catatan BAPEPTI saat ini ada 5,6 juta orang yang bertransaksi di Indonesia dalam berbagai mata uang kripto. Ini tentu tren yang cukup mengkhawatirkan. Perkembangan nilai transaksinya meningkat berkali-kali lipat dibandingkan 2 atau 3 tahun yang lalu. Kekhawatiran ini berpangkal dari banyaknya orang yang ikut bertransaksi kripto sebatas ikut-ikutan. Ada ketakutan bahwa mereka yang berinvestasi pada Bitcoin atau Ethereum tidak begitu memahami prinsip-prinsip dasar dari perdagangan mata uang kripto, bagaimana valuasi uang kripto tercipta, dan bagaimana naik turun valuasinya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Ketidaktahuan macam itu bisa mengakibatkan investor mudah terjebak dan ikut-ikutan berinvestasi, tapi ujungnya bisa gigit jari. Salah satu prinsip utama yang mendasar dalam pemahaman kita tentang mata uang kripto adalah tidak adanya satu aset fundamental yang melekat dalam mata uang itu. Artinya tidak ada aktivitas ekonomi yang real di pasar yang mempengaruhi naik turunnya valuasi mata uang kripto. Satu Bitcoin misalnya itu bisa Anda peroleh jika Anda menambang blockchain di komputer. Jadi dengan sebuah program komputer Anda bisa mendapatkan blok yang kemudian bisa nilainya setara dengan sebuah satuan mata uang kripto. Meskipun ada kritik misalnya tentang banyaknya energi listrik yang digunakan dalam sebuah penambangan mata uang kripto, naik turunnya valuasi Bitcoin atau Dogecoin tidak sama sekali terpengaruh dengan aktivitas ekonomi dari perusahaan pembuat program komputer misalnya, atau perusahaan pembangkit listrik. Dengan kata lain, ada unsur spekulasi yang tinggi dalam peredaran mata uang kripto. Nilai mata uang kripto misalnya bisa hilang dalam sekejap hanya karena cuitan seorang pebisnis yang punya follower jutaan orang di media sosial seperti Elon Musk. Dalam sekejap, nilai mata uang tersebut bisa naik atau turun tergantung spekulasi di pasar. Melonjaknya nilai Bitcoin dalam beberapa tahun terakhir misalnya disebabkan oleh masuknya berjuta-juta orang yang menjadi investor baru untuk Bitcoin. Kalau dirunut kembali ke asalnya, mata uang kripto bermula dari penemuan teknologi blockchain pada 2008. Sebagai sebuah teknologi, blockchain punya banyak manfaat. Dia bisa mengurangi peredaran mata uang palsu atau juga resiko transaksi berganda yang ada di kartu kredit misalnya. Tetapi sifat terdesentralisasi dari blockchain mengakibatkan peredarannya juga tidak ada pengawasan dan tidak ada sentralisasi. Karena itu, ada kekhawatiran teknologi blockchain dalam mata uang kripto ini bisa juga digunakan untuk sarana pencucian uang misalnya. Dan ini sudah terbukti ketika Kejaksaan Agung akhir tahun lalu menemukan aset mata uang kripto ketika menelusuri korupsi pada asuransi Asabri.
Resiko lain dari peredaran mata uang kripto ini adalah tidak kredibelnya perusahaan penyelenggara transaksi kripto. Ini terjadi di Turki pada bulan April lalu. Sebuah perusahaan platform transaksi mata uang kripto melarikan uang nasabahnya sebesar lebih dari 20 triliun. Sampai sekarang ratusan ribu investor mata uang kripto di sana tidak bisa menukarkan mata uang yang mereka miliki karena tidak ada bank yang bersedia melakukannya. Karena itu sebelum terlambat, pemerintah harus segera memberikan kepastian mengenai regulasi. Harus ada batasan yang jelas sampai di mana resiko dari investasi mata uang kripto diatur oleh pemerintah. Pada akhirnya, para pengambil kebijakan tidak boleh berpangku tangan. Kita tidak bisa membiarkan sampai ada insiden-insiden serupa terjadi di Indonesia. Harus ada regulasi yang memastikan sampai di mana resiko dari investasi mata uang kripto. Setidaknya para investor harus sadar bahwa pada akhirnya investasi mata uang kripto adalah tanggung jawab mereka sendiri.